Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para teknisi handphone dimanapun berada, baik teknisi Android, teknisi iPhone, teknisi hardware, teknisi software. Pada kesempatan kali ini kita akan bongkar ada satu buah servisan dari konsumen, datangnya sudah dalam kondisi begini, ya, sudah tidak ada baut satu. Ya, kita akan analisa apa kerusakan dari Samsung Z Fold ini. Oke, kita mulai saja bongkar. Ini bautnya juga udah beda-beda ya. Beda-beda. Ini bukan bautnya. Tuh, aneh. Nah, tapi ya bagaimanapun kondisinya tetap kita harus coba analisa. Nah, sekaligus dengan saya rekam seperti ini, kita akan tahu, nanti kita bisa tunjukkan ke pemiliknya. Begini loh kondisi dari HP-nya sejak kita bongkar. Jadi nanti tidak ada fitnah-fitnahan. Di sini tidak ada baut juga. Nah, ini kita sebagai seorang teknisi seharusnya bertanggung jawab. Hal yang paling kecil sebenarnya baut ini kecil ini, ya, permasalahan sederhana. Tetapi ketika kita abaikan, ya, maka akan jadi masalah. Akan jadi masalah. Oke, bagian atas kebuka. Ini apa? Antena ya, antena, kemudian NFC. Kita cukup buka sampai di sini mungkin, dan ini kalengnya sudah terbuka semua. Kaleng sudah terbuka semua, tinggal kita tes saja arusnya seperti apa. Baik. Langsung kita kasih tegangan. Sini sudah ada power supply 4 volt ya, dengan protek aktif. Kabel hitam kita kasih di ground dulu. Groundnya antena ini ground. Kemudian kita gunakan pinset saja seperti ini untuk kabel merahnya. Nah, kita sentuhkan ke konektor baterai. Kita lihat yang kanan. Oke, yang kanan tidak bunyi, berarti kanan ini kutub plusnya, V-batnya. Yang kiri ini langsung bunyi, berarti ini yang ground. Oke, kita kasih tegangan 4 volt, kita tekan on off. Ini sepertinya fleksibel on off ya di sini. Kita tekan on off. Tidak ada arus sama sekali. Tidak ada arus sama sekali. Terus gimana dong? Oke, kita akan ukur di jalur on off ini, ya, di jalur on off ini apakah ada tegangan atau tidak. Karena untuk memastikan jalur on off-nya teraliri tegangan. Dan biasanya di on off itu juga ada hebatnya untuk tipe-tipe Samsung terbaru. Ini kita taruh di mana nih? Sini. Enggak ya. Nah, ini harus terpasang V-bat sebenarnya. Maka kita akan gunakan kabel boot saja untuk memberikan tegangan ke PCB ini. Kita kasih ini satu persatu, kita cari dulu kabel yang sesuai. Beda bukan? Saya pribadi paling males nih. Paling males kalau udah urusan nyari baterai seperti ini.
Apakah ini? Bukan ya? Tapi kok mirip? Coba deh. Nggak masuk ya. Bukan. Kita lihat juga yang ini. Bukan. Ini mirip nggak? Agak lebih panjang. Ya, sedikit panjang, ini bukan. Ini iPhone ini. iPhone. Terus ini lagi. Bukan. Bukan. Mungkin ini. Terlalu besar. Bukan. Sepertinya yang tadi ya. Ini saya coba dulu nih. Mirip banget dengan ini. Cuman nggak bisa masuk. Oke, masuk. Ini tidak short, tidak bunyi. Kita lihat, kita coba sekali lagi nih. Kita on kan. Tidak ada arus sama sekali. Tidak ada arus sama sekali. Oke. Ini tetap terpasang. Kita pastikan dulu kabel ini, ya, konektor ini teraliri tegangan. Paling tidak kita gunakan dulu skala volt. Saya salah satu aja, kita kalibrasi di area ini. Biasanya ada VBAT, ada VPH-PWR. Ya, ini nggak ada. Ini ada tegangan enggak nih? Ini jalur-jalur. Sini ada nggak? Area sini, kita lihat. Saya pengen kalibrasi dulu. Kalibrasi terlebih dahulu juga menggunakan ininya. Nah, ini. Di sini tidak ada tegangan. Oh, alah kan ya. Pantes. Kenapa? Kabelnya belum terpasang. Kita kalibrasi dulu. Jadi pentingnya kita kalibrasi sebelum kita gunakan. Ini oke ya. Ready, tegangannya ready. Ini tadi kita ulangi. Nah, baru masuk ini sudah keluar titiknya. Panas, sorry. Oke. Berarti bisa jadi kebalik. Balik. Jadi kita coba balik begini. Ini pentingnya menggunakan power supply yang ada proteknya. Nah, ini pas nih. Tidak bunyi ya. Tidak bunyi seperti ini. Baru kita mulai. Paling tidak kalibrasi lagi. Kita kalibrasi kembali. Di mana? Di area-area ini aja. Ya, ada tegangan. Ya, saya cari di area sini. Oh enggak, ini kalau ini bebas ya. Di konektor baterainya tadi, konektor on off.
Ada tegangan nggak? Gitu. Tidak ada. Jadi kita harus cari test pointnya. Oke, untuk memudahkan mungkin kita buka saja Borneo skematik ya. Jadi daripada raba-raba seperti ini. Kemudian ini kita lihat dulu tipenya. Tipenya ini tipe berapa? SMF900F. Kita buka Borneo skematik. Oke. Samsung. Ini tadi saya habis buka ya. Samsung F. Baru ada F700 nih kawan-kawan. Ya, baru ada F700. Kita lihat saja apakah mesinnya mirip-mirip, deket-deket. Jelas beda ya biasanya ya. Nah, beda nih. Konektornya tek. Kameranya posisinya beda-beda. Kita cari test point di area baterai. Ini IC charge-nya. Avago. Ini IC power ya. Beda. Di sini tampak juga dua IC power. Karena memang tidak ada ya sudah, kita tidak bisa pakai. Sehingga apa, dengan cara manual, cara apa istilahnya, meraba-raba, mencoba-coba untuk memastikan yang pertama jalur on off. Nah, kalau di sini ada nggak nih? Di sini. Ya. Saya akan cari dulu ada nggak masuk VBAT. Ini bukan VBAT di area ini udah miring-miring juga. Di sini. Ini kita gunakan pengukuran voltage ya. Nah, karena yang namanya VBAT itu sudah ada walaupun handphone belum dinyalakan. Jadi baru dialiri tegangan begini, seharusnya dia sudah ada. Sini ada nggak nih? Saya pengen kalibrasi karena belum melihat di sini itu ada tegangan. Nggak ada di area atas mungkin. VPH-PWR gitu ya. Muncul lah. Ini ada lilitan-lilitan ini. Memang untuk jalur VBAT itu tidak begitu banyak, tidak sebanyak VPH-PWR. Nah, tapi sebenarnya harusnya di area ini sudah ada nih, kita tampak 3,9 volt gitu. Ini tak terlihat sama sekali. Ini baru 0,1 volt. Jadi kita menganalisa sebuah kerusakan walau tanpa skema ini, tanpa skema. Sama sekali nggak ada. Ah, ini mungkin area IC lampu atau IC cas. Ini seharusnya di sini ada. Oke, saya tidak menemukan 4 volt sedikit pun di sini, 3,9 gitu ya. Jadi bisa dikatakan VBAT tidak masuk. Apakah memang VBAT-nya tidak masuk? Kita lihat. Ini kita ukur saja nih kabel ini dulu.
Ini seharusnya sudah ada tegangan ya di sini. Walaupun min seharusnya. Kalau di sini nggak ada ya wajar. Ada ya. Ada di sini ada tegangan. Ya. Cuman kita cek di sini sama sekali tidak ada tegangan. Saya ulangi sekali lagi. Kita masukin. Mungkin di sini ada. Ya, di sini ada tegangan. Jadi tegangan febat masuk. Ya, di sini ada. Nah, logikanya ketika febat masuk, paling tidak di area IC cas, IC lampu ada dong yang namanya PPH PWR. Kenapa tegangan tersebut sudah ada walaupun handphone belum menyalakan. Ini misalnya IC lampu nih, area lampu. Kalau melihat dari ciri-cirinya ini area lampu. Seharusnya di sini ada tegangan. Enggak ada. Nah, karena di sini ada VPH PWR seharusnya. Jadi ini bisa dipastikan dengan kondisi seperti ini, ya dekat konektor baterai ada tegangan di sini. Sedangkan di area IC lampu atau IC cas atau ini mungkin IC casnya, ya untuk memastikan lagi kita bisa cek kode IC ya. Kita cek kode IC-nya apakah benar ini IC seperti yang kita sangkakan. Nanti kita cek di apa ya, di googling saja, di googling. Kita akan googling. Cuman kodenya harus nampak terlebih dahulu. Kita pindah ke kamera lain. Jadi ini step-step dasar yang seorang teknisi harus lakukan. Nggak ada skema, nggak ada petunjuk. Mana yang atas ini yang bawah ini. Oke. Nah, Qualcomm PM 8150 ini IC apa? Apakah dia murni IC power, murni IC power regulator, ataukah oke, ini ya. Nah, kita cari tahu. Jadi kawan-kawan harus terbiasa mencari tahu. Berapa tadi? Ya. Kita cantumkan harga IC TM 8150 C. Enter. Nih. Sudah ada yang jual ya. 42.000 nih, kurang lebih. Ada 69.000. Cuman tidak disebutkan spesifikasi dari IC ini. Paling tidak ini IC power. Kemudian satu lagi. Nah. 8150 juga, tapi tidak ada C-nya dan bentuknya beda ya, sama-sama IC power. Oke, seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi karena ini memang barang sudah dikerjakan ya, sebenarnya apakah kita bisa lanjut atau tidak seperti ini ya, memang agak riskan, kita boleh dikatakan gambling. Lah ini ada sesuatu yang copot ini sudah dibuang. Apa ini? Jangan-jangan OVP ini ya. Jangan-jangan OVP. OVP itu over voltage protection.
sudah nggak ada. Jadi kelanjutannya ini ya tinggal kita pastikan saja, konfirmasi ke konsumen dulu. Tadi harga IC-nya paling tidak ini. Seandainya dua-dua IC powernya bermasalah nanti, karena IC cas tadi kita lihat ya, 69.000, 70.000 modalnya satu yang pertama. Kemudian tanpa C ya, tanpa C ini sampai 78.000 nih. 35.000. Satunya lagi tadi ini di Shopee. Kita ngambil yang termahal ya. Ngambil yang termahal walaupun belinya yang paling murah. 78.000, 89 ini ya. Oke. Anggap kata 100 sama ongkir. Tapi tadi tambah tadi 70.000. Ya 100 juga sama ongkir. Berarti paling tidak kita harus menyiapkan modal 200.000. Nah, ini sisi bisnisnya kita kaji. 200.000 modalnya. Kemudian ada satu ini nantinya kita kerja tanpa petunjuk, ini hanya gambling saja. Nah, walaupun mungkin tidak langsung kita ganti, nanti paling tidak awal-awal kita reball, kita cetak ulang. 200.000 modal plus jasanya lah 200.000, karena ini handphone mahal ya, jasanya 200.000 juga, 400.000 dengan modal. Paling tidak ini kalau saya ke konsumen kurang lebih kayak kita tarik harga sekitar 1.500.000 gitu, 1.500.000 nanti konfirmasi. Baikkan nanti konfirmasi ke Yongki. Ini dari kita aja 1.500 ya, kita coba sudah dianalisa. Jadi seperti itu kawan. Nah, tinggal kita tunggu dari konsumennya. Nah, inilah tahap-tahap analisa yang bisa kita lakukan pada Samsung ini tipe berapa tadi, Z Fold berapa, ini bisa kita lihat di GSM Arena ya. Kita lihat di GSM Arena Samsung F Fold ya, berarti ya Fold F900 tadi, 900 F. Nah, GSM Arena. Sekalian kita juga harus cek harga secondnya. Oke, Fold ini F900F ya, ini Galaxy Fold aja, Galaxy Fold aja nih. Oke, kemudian harga secondnya, kita cek harga pasaran second tadi dengan F Galaxy Fold tadi. Ini kita coba tanyakan ke marketplace, Nah, kita cek di sini Samsung Galaxy Fold aja nih. Ingat ada beberapa seri ya, ada Fold 4 nih, Fold 3, Z Fold, sedangkan ini hanya Galaxy Fold saja. Berapa ya? Generasi yang pertama ya ini.
Nah, untuk mengetahui tipenya juga kita bisa menggunakan Google Lens. Ya, kita bisa menggunakan Google Lens. Fold aja, Z Fold saja. Pasarannya berapa ini? 32.699. Kok mahal banget? Second ini, Fold second berapa nih harganya? Kita lihat. Harganya 850. Yang bener aja nih. Tipu ini. Ya, tipu. Ini tidak nampak di marketplace. Nah, jadi pertimbangan dalam kita memberikan harga repair, harga servis ke konsumen, tentu harga pasaran handphone tersebut. Ini yang benar aja Z Fold 4 seperti baru lah, hapus-hapus ini. Harga pasarannya Z Fold 4 itu kan 4 jutaan nih. Apa lah 10 jutaan. Kalau 7 juta gitu kan masih. Oh ini. Di pasaran secondnya ini. Ya, Z Fold. Ini Z Fold 3 sih tapi. Oke, mungkin nanti kawan-kawan dalam menentukan harga bisa cek marketplace setempat, kemudian pasar secondnya tentu ya, pasar secondnya, kemudian hitung-hitung biaya jasa, kemudian biaya garansi, ya, dan biaya hati senang. Biaya hati senang itu tadi contoh modal IC-nya anggap kata 2 biji IC power, itu kalau hanya IC power ya modalnya hanya 200.000, bahkan tidak sampai kan ya tadi kita anggap kita beli 2 itu 100 sama ongkir 150 ya, 150. Terus iya kalau hidup, iya kalau fleksibel dan tidak masalah, iya kalau LCD juga nggak masalah. Makanya ini harus kita kaji lebih serius, lebih dalam. Menentukan harganya itu tidak asal sebut saja, ya, tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Demikian mungkin kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Dan sebagai info bagi kawan-kawan yang ingin berlatih belajar menjadi seorang teknisi handphone, bisa datang langsung, bisa lewat online belajar di LPK Quantum Telecommunication Semarang di Jalan Bina Remaja nomor 4 Serondol Wetan Banyumanik Semarang. Jadi kami menyelenggarakan training teknisi ponsel online ataupun offline. Untuk kelas online biaya 800.000, materi disampaikan live streaming di grup Facebook tertutup. Dan untuk mulai Januari, kelas online disampaikan lewat sebuah aplikasi yaitu Hebat Ponsel. Jadi nanti di grup WA-nya, grup WA peserta akan ada notif pengumuman bahwa ini sedang live. Atau bahkan di aplikasinya sendiri yang kawan-kawan download nantinya akan ada notif sedang live. Nah, sehingga nanti bisa nonton langsung lewat aplikasi. Sedangkan untuk kelas offline tatap muka dengan biaya 3.500.000 masih ada kursi untuk kelas Januari.
bisa konfirmasi ke admin kami di 082171727337. Demikian kawan-kawan sekalian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.